Selamat pagi, selamat datang di Jakarta International Literary Festival 2025. Ya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa JILF 2025 mengangkat tema besar Homeland in Our Bodies, tanah air dalam tubuh kita. Ini sebuah tema yang mengajak kita untuk merefleksi berbagai hal dari narasi-narasi yang ada kita temukan selama ini dalam bentuk bahasa dan juga ingatan kita. Dan pada hari ini, selama 3 hari ke depan, kita akan mendalami, berdiskusi, dan merenungkan berbagai isu krusial di dunia dalam rangkaian sesi di Authors Forum JILF 2025. Pagi ini, sesi berdiskusi akan kita mulai dengan tajuk Beyond Human Narration, melampaui narasi manusia. Tema ini kita akan bahas tentang bagaimana sastra melampaui narasi antroposentris dan juga memberikan ruang kepada entitas-entitas lain sebagai bentuk kritik terhadap daya rusak paham tersebut. Moderator kita pada hari ini adalah akademisi dan juga penulis yang karya-karyanya memicu refleksi kritis, Ibu Saras Dewi, dengan, ya silakan Mbak. Dan 3 orang pembicara, yaitu Mbak Titah Awe, Mas Mawan Belgia, dan Ibu Dewi Chandraningrum. Baik, Mbak Yayes, silakan. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Baik, semoga dalam keadaan yang sehat senantiasa. Tentunya kita diberkahi pada pagi hari ini dipertemukan di dalam Jakarta International Literary Festival, khususnya di Authors Forum, dan kita pada hari ini bisa bertemu dan menyaksikan para narasumber yang sangat cakap dan sangat mencintai lingkungan hidup, bercerita, berkisah tentang tulisan maupun pengalaman hidupnya. Adapun untuk pagi hari ini, tema besarnya untuk JILF pada pagi hari ini adalah Homeland in Our Bodies. Tetapi untuk panel sesi pagi hari ini berjudul melampaui narasi kemanusiaan. Pada hari ini kita diundang untuk melihat bagaimana tanah, air, alam, dan dunia di sekitar kita bukan hanya latar dari kehidupan manusia semata, tetapi justru kita adalah bagian dari tubuh alam itu sendiri, dan alam itu adalah bagian dari tubuh kita. Panel pertama ini mengajak kita melampaui pusat atau antroposentrik yang terlalu lama ditempati manusia dalam narasi sastra. Ketika krisis ekologis dan juga krisis iklim semakin nyata dan kita menghidupinya, kita tidak lagi bisa berpijak pada cerita yang hanya mengangkat satu jenis pengalaman, yaitu pengalaman yang hanya berpusat pada kehidupannya manusia sadar. Ada suara lain, suara tanah, suara air, suara yang muncul dari luka ekologis dan hubungan timpang antara manusia dan dunia. Dan hari ini bersama 3 penulis, 3 peneliti yang karya-karyanya tumbuh dari kepekaan relasi antara manusia dan alam, kita akan menggali berbagai kemungkinan narasi yang tidak saja bercerita yang pusatnya hanya pada kepentingan dan nilai yang dibentuk oleh manusia, tapi bagaimana sastra membuka pintu khususnya dalam memahami perspektif non-manusia seperti apa, bagaimana bahasa juga yang kita gunakan, kita komunikasikan, dan kita tuliskan menghadapi batasnya sendiri untuk mencapai empati melampaui spesies manusia saja. Dan apa yang kita bisa harapkan berubah ketika narasi tersebut bergeser. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya pikirkan ketika memikirkan 3 penulis ini. Nah, sebelum tentunya kita masuk dan mendengarkan masing-masing penulis pada pagi hari ini, izinkanlah saya juga membacakan dan memperkenalkan. Mungkin sebagian teman-teman sudah
kenal dengan para pembicara pada pagi hari ini, tapi izinkanlah saya membacakan sedikit biodata dari para narasumber. Yang pertama adalah Dewi Chandraningrum. Ia adalah seorang cendekia dan peneliti feminis yang karyanya menghubungkan sastra pasca kolonial, pedagogi kritis, dan kajian gender melalui perspektif ekofeminisme, interseksional, dan dekolonial. Ia merupakan editor utama seri buku ekofeminisme dan pemimpin redaksi Salasika, jurnal feminis milik Asosiasi Studi Perempuan dan Gender Indonesia. Di Jawa Tengah, ia mendirikan Jajar Wadon atau Womb Document, sebuah inisiatif akar rumput yang menyuarakan perlawanan perempuan perdesaan terhadap eksploitasi lingkungan melalui praktik kepedulian kolektif. Proyek akademik dan komunitasnya mengkaji kekerasan ekologis, trauma berbasis gender, serta perlawanan yang diwujudkan sebagai bentuk penolakan politis. Di luar sebagai dosen dan peneliti, Mbak Dewi, tapi saya akrabnya memanggilnya Simbo karena memang kita dari masa kecil sampai dewasa atau sudah masa tua ya, Simbo. Saya udah tua. Kita sama-sama sama dekade ini. Jadi Simbo di luar kerja akademiknya sebagai dosen, Mbak Dewi juga terlibat dalam kolaborasi seni visual bercorak artivisme bersama putranya Ivan. Dan pengalaman hidupnya sebagai individu neurodivergent membentuk arah pameran bersama mereka yang mengedepankan kepedulian inklusif, ketahanan lintas generasi, dan keadilan sosial. Kita berikan aplaus yang hangat untuk Mbak Dewi. Lalu juga kita kehadiran Kak Mawan Belgia. Kak Mawan Belgia berasal dari Mamuju, Sulawesi Barat. Ia memutuskan menjadi penulis setelah merasa gagal menjadi seorang matematikawan. Tolong diajarkan saya, Kak Mawan. Atau pemain sepak bola. Jadi pilihannya ekstrim antara matematikawan dan pemain sepak bola. Beberapa cerpennya tentu cerpen-cerpennya sangat berharga dalam menggambarkan relasi manusia dengan alam, pernah tayang di media lokal dan nasional, dan sampai saat ini selalu tertarik menulis fiksi dengan tema besar lingkungan dan isu politik. Jika teman-teman di sini sudah membaca, tentunya ia telah menerbitkan novel, salah satunya yang saya ngefans banget, Sampah di Laut Merah, kemudian di tahun 2020, lalu Bumi Hutan Tropis di tahun 2021 ini, yang terbaru adalah Serikat Anjing Mandiri di tahun 2024, dan yang paling anyar Solidaritas Binatang Bahagia di tahun 2025. Dan pada tahun 2023 ia menjadi salah satu emerging writer di Makassar International Writers Festival. Kita berikan aplaus yang hangat untuk Kak Mawan. Dan yang terakhir Mbak Tita Awe, yang juga Besti. Mbak Tita Awe adalah seorang jurnalis dan penulis lepas berbasis di Yogyakarta yang banyak menulis soal persilangan antara ekologi, budaya, dan fenomena realisme magis. Dan buku pertamanya Parade Hantu Siang Bolong yang dirilis Warning Book tahun 2020 menampilkan karya-karya pilihannya dalam benang merah tema mitos dan kearifan lokal. Ia telah menjadi kontributor di beberapa media terkemuka di Indonesia seperti Vice Indonesia, The Jakarta Post, Project Multatuli, Iklimku, dan National Geographic Indonesia. Baru-baru ini ia merilis seri litigasi iklim untuk anak-anak bersama Greenpeace Indonesia. Kita berikan aplaus. Baik, untuk kesempatan yang pertama, waktunya bagi para narasumber adalah 10 menit untuk menyampaikan pokok pikirannya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Mbak Tita. Silakan. Tita. Terima kasih Mbak Yas. Selamat pagi semuanya yang terlihat dan yang nggak terlihat di ruangan ini. Aku ingin membacakan esai yang ku tulis untuk JLF yang sekiranya nyambung dengan apa yang kita bicarakan pagi ini. Judulnya adalah Gunung Api yang Melawan. Teman boleh ditampilkan slide fotonya. Teman-teman di sini ada yang pernah ke Banda Neira belum? Ada yang sudah. Ini adalah sepenggal cerita yang aku dapatkan dari perjalananku ke Banda Neira. Oke, judulnya Gunung Api yang Melawan. Selama Belanda di sini, gunung api ini seringkali meletus. Dong bikin gempa dan tsunami yang hancurkan benteng-benteng company.
Cerita Ongen masih terngiang di kepala sampai hari ini. Saat itu menuju maghrib, kami sedang menyusuri jalan aspal berlubang di tepi laut yang memutari Pulau Banda Besar, satu dari 11 pulau di gugus Kepulauan Banda Neira. Mengendarai motor metik sewaan, kami bergegas menuju dermaga Desa Lontor, mengejar kapal kayu pok-pok terakhir yang akan menyeberangkan kami pulang ke penginapan di Pulau Neira. Sepanjang jalan di antara tubuh yang berguncang-guncang, kami menyaksikan cakrawala yang semula semburat jingga semakin nila gelap. Di sisi kiri kami, siluet gunung api Banda yang nyaris kerucut sempurna menjulang megah, seperti mengawasi kami dalam diam. Pada satu obrolan yang telah lalu, sambil menyesap teh kayu manis di para-para, saya pernah mendapat dongeng soal gunung api Banda yang meletus saat kapal Belanda pertama memasuki kawasan perairan Banda Neira. Saat itu tahun 1599, armada kapal dari ekspedisi The Tweede Skipvaart naar Oost-Indie atau pelayaran kedua ke Hindia Timur yang dipimpin Admiral Wybren van Warwick berhasil mencapai Banda Neira setelah setahun berlayar dari Belanda. Saat itu Banda Neira adalah satu-satunya sumber pala dan fuli yang amat berharga bagi dunia. Selama ratusan tahun sebelumnya, warga Banda Neira sebetulnya telah melakukan perdagangan rempah dengan bangsa Arab, Cina, Melayu, bahkan bangsa Portugis. Namun, baru saat kapal Belanda datang, sang gunung api berbicara lewat guncangan gempa dan letusan. Konon, para tetua di Banda Neira mengerti belaka bahwa sang gunung sedang memberi peringatan. Ada hal buruk yang datang ke rumah mereka. Kelak kita semua tahu, kedatangan kapal pertama Belanda ini adalah awal dari segala bentuk penjajahan, genosida, perbudakan, eksploitasi, dan perampasan hidup di Banda Neira yang juga menandai awal mula kolonialisme dan peradaban modern dunia yang kita warisi hingga hari ini. Gunung api Banda lalu tak berhenti bergejolak dan mengeluarkan material vulkanik di tahun-tahun pertama pendudukan Belanda hingga meletus kembali pada tahun 1602. Lagi-lagi, di tahun yang sama pula, kalau kita ingat, Belanda membentuk kongsi dagang VOC untuk melakukan monopoli dan menguasai perdagangan rempah dunia. Gunung api memang aktif dari dulu, tapi selama penjajahan itu, dong benar-benar sering meletus, ujar Ongen seperti meyakinkan saya. Ia melanjutkan, kata beta pung kakek, itu benteng-benteng runtuh, banyak tentara dan budak yang mati. Dongeng kakek Ongen mungkin bukan sekedar isapan jempol. Smithsonian Institution mencatat sepanjang 1599 sampai 1902 atau selama masa pendudukan Belanda, gunung api Banda meletus sebanyak 25 kali. Beberapa bahkan hanya berjarak 2 atau 3 tahun, seperti tahun 1632 dan 1635, lalu juga tahun 1773, 75, dan 78, juga di tahun 1820, 24, dan 25. Sementara, pasca Belanda minggat dari Indonesia hingga hari ini, gunung api Banda baru meletus sekali, tahun 1888. Barangkali memang letusan di lini masa itu hanya kebetulan belaka. Barangkali kakek Ongen cuma melakukan cocok logi. Tapi bukankah sejak mulanya sejarah adalah perkara siapa yang punya kuasa untuk menafsirkan apa? Meski tak pernah benar-benar tercatat dalam narasi sejarah resmi, kisah ini tersimpan dalam memori kolektif warga. Gagasan bahwa sang gunung api merespon dan turut melawan gerak destruktif yang sedang berlangsung dalam lanskapnya adalah monumen berharga. Bagi warga Banda Neira, kisah ini adalah pengingat soal solidaritas kekerabatan antara manusia dan alam yang berbagi pengalaman sebagai saksi sekaligus korban pertama kolonialisme dunia. Cerita Ongen soal gunung api Banda ini mengingatkan saya pada konsep more than human agency alias agensi yang melampaui manusia yang kerap digaungkan oleh Anna Singh. Di berbagai tulisannya, ia mengajukan gagasan bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk yang membentuk dunia. Narasi peradaban di bumi sesungguhnya dibentuk melalui keterlibatan berbagai makhluk dan kekuatan non-manusia, termasuk tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, tanah, gunung, gelombang laut, mungkin juga hantu-hantu, yang semuanya memiliki peran aktif dalam membentuk ekosistem dan sejarah. Di bukunya The Mushroom at the End of the World, ia menulis, as sites for more than human dramas, landscapes are radical tools for decentering human hubris. Landscapes are not backdrop for historical action, they are themselves active. Ia menegaskan bahwa lanskap seperti hutan, gunung, dan laut yang selama ini kita anggap objek mati yang pasif, sesungguhnya punya kehidupan dan kemampuan untuk bertindak sendiri, yang juga bisa merespon dan aktif berpartisipasi membentuk sejarah. Bagi warga Banda, gagasan bahwa gunung api mampu dan aktif berkomunikasi barangkali tidak lahir dari ruang kosong. Untuk mereka, juga masyarakat dengan cara pandang tradisional di Indonesia, alam itu hidup. Dan karena ia hidup, wajar baginya untuk punya respon terhadap berbagai situasi.
Kepercayaan serupa juga mendasari segala ritual dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat di berbagai tempat di seluruh dunia. Istilah skala niskala yang mengakar pada kosmologi Bali misalnya, meyakini bahwa realitas kita dibangun dari keterhubungan kompleks antara dunia yang terlihat dan tidak terlihat, yang tergapai dan terimajinasikan, serta yang dicerna lewat rasio dan oleh rasa. Bagi banyak masyarakat adat, gunung adalah tempat sakral di mana kekuatan-kekuatan yang melampaui manusia bersemayam. Gagasan ini berkelindan dengan pemikiran Amitav Ghosh dalam bukunya The Nutmeg Curse Parable for Planet in Crisis yang melihat bagaimana modernitas telah membungkam suara alam, sebuah proses yang ia sebut muting the brute. Ia menjelaskan bahwa pada era sebelum kolonialisme menjangkiti dunia, masyarakat dan makhluk lain di alam saling aktif bekerja sama membentuk rutinitas dan pengetahuan yang harmonis. Berbagai fenomena alam dan kejadian supranatural dianggap sebagai bentuk komunikasi yang lumrah dan suara yang valid. Modernitaslah lewat dominasi sistem ilmu pengetahuan yang terstruktur yang pertama-tama membawa cara pandang baru bahwa alam adalah objek mati dan pasif. Perspektif ini kemudian dipakai untuk memvalidasi segala gerak eksploitatif dan merusak terhadap alam yang akhirnya mengantar kita pada ancaman krisis iklim hari ini. Sebagaimana gunung api Banda yang melawan Belanda di Gunung Kidul, saya pernah melakukan liputan soal alam yang melakukan protes terhadap pembangunan jalur jalan lintas selatan, salah satu proyek strategis nasional. Di sepanjang rute yang terkena proyek ambisius itu, warga melaporkan banyak kejadian di luar nalar, seperti pohon yang menolak ditebang, batu yang tidak bisa dipecah, atau bukit-bukit yang menolak diledakkan dinamit. Hingga kini warga dan pekerja tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mereka tak menemukan penjelasan logis atau apapun, kecuali keterangan sesepuh setempat yang bilang bahwa proyek pembangunan ini tidak memberi uluk salam atau minta izin secara spiritual ke penghuni tak kasat mata wilayah itu. Di sebuah gampong di tepi hutan di Aceh, saya mendengar cerita soal harimau yang menjadi agresif dan berani menyerang manusia. Padahal menurut tengku setempat, perilaku itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Usut punya usut, beberapa tahun belakangan deforestasi besar-besaran sedang dilakukan untuk menyulap hutan menjadi lahan sawit dan tambang emas. Jika kebetulan terus menemukan pola, sampai kapan ia disebut kebetulan belaka? Bagi saya, cerita-cerita di atas sesungguhnya menjadi simpul yang menghubungkan antara pemikiran ekologi kontemporer yang mulai bergeser dari narasi antroposen dengan kebijaksanaan leluhur yang terwaris dalam berbagai tradisi lokal. Barangkali, berbagai kejadian supranatural yang ada di sekitar peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah yang melibatkan transformasi lanskap sebetulnya merupakan jalinan interaksi multispesies kompleks yang sayangnya tereduksi jadi sekedar cerita hantu atau mitos yang beredar tanpa konteks yang layak. Saya memilih untuk melihat berbagai respon dari agen non-manusia di atas sebagai bentuk kecerdasan yang selama ini mungkin belum pernah dijelajahi atau didefinisikan oleh sains modern. Sains, seberapapun pasti ia sebagai alat untuk memahami dunia, tetap memiliki batas ketika berhadapan dengan alam semesta yang bekerja melampaui nalar dan logika manusia. Barangkali ada bentuk-bentuk pengetahuan dan kecerdasan lain yang tersimpan dalam tutur-tutur sesepuh, dalam nyanyian keupacara adat, dalam mitos, dalam gunung, dalam tanah, dalam tumbuhan, dalam jamur, dalam air, dalam batu, dan dalam makhluk-makhluk lain. Selama ini pengetahuan-pengetahuan semacam itu terabaikan karena tidak sesuai dengan kerangka pengetahuan modern dominan yang dilandasi dorongan eksploitasi, kekerasan, dan penyeragaman. Bagaimana jika kecerdasan semacam ini sesungguhnya masih under research atau under legitimize? Bukan karena kecerdasan itu tidak nyata, tapi karena ia berada di luar kepentingan kekuasaan untuk menentukan apa yang bisa disebut rasional atau ilmiah dan karenanya boleh kita percayai atau tidak. Saya membayangkan dunia macam apa yang kita tinggali jika segala bentuk kecerdasan tersebut didengar. Masa depan macam apa yang kita sambut jika peradaban kita dibangun atas penghormatan terhadap kerjasama multispesies. Mungkinkah berbagai pengetahuan lokal, pengalaman spiritual, dan pengalaman hidup komunitas diperhitungkan secara serius dalam pengambilan keputusan untuk menentukan arah peradaban kita? Sepanjang perjalanan bolak-balik ke Banda Neira tanpa cerita supernatural pun saya merasakan sendiri bagaimana gunung api Banda begitu hidup. Ia adalah jantung yang menjamin denyut kehidupan di pulau ini. Secara spasial letaknya yang berada di tengah memungkinkan kita menavigasi arah. Secara ekologis, gunung ini adalah sebenar-benarnya pembawa kehidupan. Statusnya yang merupakan gunung berapi aktif membuatnya rutin mengeluarkan material vulkanik yang menjadikan tanah subur bagi organisme, tumbuhan, dan terumbu karang tumbuh yang pada akhirnya menopang hidup manusia dan segala makhluk di sekitarnya, di darat, di laut, di udara, dan di antaranya. Kami cenderung menganggapnya ibu, dan konon dia adalah saudara Gunung Gamalama di Ternate, tambah Ongen. Beberapa hari sebelumnya, BPPTKG memberi pesan siaran bahwa status Gunung Api Banda naik ke level waspada 3.
Kami melihat asap tipis tampak mengepul dari puncaknya. Tapi nyaris semua orang yang saya temui di sana bilang, "Tidak usah khawatir, aman saja, gunung api lagi nafas saja." Di Banda Neira, ketika sepanjang hari matamu terpaku pada kemegahan gunung api dan ritme hidupmu diatur oleh gelombang laut, mustahil rasanya meniadakan suara-suara alam itu. Di sini, ketika kehidupan lebih banyak bergantung pada alam ketimbang gawai, kita perlu imajinasi untuk menyambung koneksi dengan semesta yang misterius. Saya masih ingat hari itu, pagi terakhir sebelum kepulangan saya ke Pulau Jawa, saya duduk-duduk bersama dengan beberapa teman di pelabuhan. Kami menunggu kapal Ngapulu. Seharusnya sudah 1 jam lalu ia bersandar di pelabuhan. Hujan turun sekelebat. Lalu di hadapan kami, sebuah pelangi melengkung sempurna. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dan ujungnya memudar di kaki Gunung Api Banda. Sebuah salam perpisahan yang amat manis. Terima kasih Gunung Api, Ibu Lewarani. Sampai jumpa lagi. Keren banget. Terima kasih Tita. Sebenarnya juga apa yang kita bisa pelajari, Tita sebagai seorang jurnalis menghadirkan karya jurnalistik yang menghadirkan yang magis itu nanti tentunya menarik untuk kita gali bersama-sama dan dilanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Kamawan, silakan. Halo. Jadi nama saya Mawan Belgia ya. Walaupun ada embel-embel Belgianya itu saya tidak berasal dari Belgia. Tapi ada pembaca buku saya sering mengait-ngaitkan saya ini penulis keturunan Belgia. Orang tampannya gini kok dicurigai keturunan Belgia. Jadi ketika kurator milih saya jadi panelis di sini, terus terang saja saya agak inferior ya. Saya tahu Kak Tita, Bu Dewi, dan belakangan dimoderatori oleh Mbak Saras Dewi. Saya tahulah nama-nama mereka. Saking inferiornya saya itu, sampai-sampai saya membayangkan kalau di sini kami itu hidangan rengginang, Bu Dewi, Kak Tita, dan Mbak Saras itu benar-benar rengginangnya. Saya itu remah-remahnya yang berserakan di meja, berserakan di bawah piring, itu ya. Jadi teman-teman saya itu berasal dari Mamuju ya, di Sulawesi Barat. Kalau teman-teman pernah mengarungi jalan panjang Trans Sulawesi Makassar Palu yang panjangnya itu 700-800an kilometer, di tengah-tengahnya itu ada kota kecil namanya Mamuju. Nah, kampung halaman saya itu masih ada 60 kilometer di utara kota. Sebuah kampung yang tak malu-malu saya sebut naif, luguh, polos, namun selalu dicintai dan akan dirindukan sejauh manapun kami pergi. Rasa-rasanya sebuah kampung halaman yang sangat merepresentasikan manusia Indonesianya Mukhtar Lubis. Kami agak hipokrit, sedikit feodal, dan tentu percaya, mistis, tahayul, terlebih-lebih mitos. Jadi kalau ada teman-teman datang ke sana mencerita dengan idealisme isu feminisme, menyuarakan stop normalisasi pernikahan anak, atau memaparkan apa dampak lingkungan perkebunan monokultur terhadap lingkungannya, itu tidak akan didengarkan daripada teman-teman bercerita tentang hantu-hantu pengisap darah atau naga-naga terbang di langit mengincar anak-anak. Jadi gitu. Lingkungan saya begitu tuh karena kuatnya budaya oral daripada tulisan. Saking kuatnya budaya oral ini atau lisan itu, di mana-mana saya bilang kehidupan literasi kami gersang. Buku-buku tidak menarik dibaca, buku-buku baru tidak diketahui karena tidak dicari tahu, buku-buku lama tidak dibicarakan apalagi dirayakan. Buku saja begitu ya, apalagi koran. Kami itu tidak berlangganan koran. Kalaupun kami beli koran itu bukan untuk dibaca tapi untuk kebutuhan praktis lain. Misalnya seperti pembungkus makanan, atau kalau hari-hari jelang lebaran itu kertas koran kami gunakan pembungkus kaleng kue-kue kering ibu-ibu di rumah ya. Jadi kalau ada hajatan misalnya di masjid atau di rumah warga, kertas koran lebih adaptif lagi sebagai penutup hidangan baki itu. Jadi sudah terlalu terbiasa kami saat menghadiri hajatan itu, kami duduk di depan baki bertutup koran itu
sembari menunggu imam merapalkan doa, zikir, itu kami bisa tiba-tiba ketemu gambarnya Gibran, Bahlil, dan Luhut dengan tulisan demi proyek strategis nasional. Padahal kalau dibuka itu ada olahan cakalang, telur balado itu gitu. Saking kuatnya itu. Jadi saya memaklumi segala kenaifan dan keluguan masyarakat kami. Oleh satu fakta, kami memang hidup sebagai masyarakat agraris. Namun di sisi lain saya juga mesti menyayangkan kenaifan dan keluguan ini berlarut-larut. Sedikit banyak telah andil mengusik urat nadi pertanian dan perkebunan kami oleh apa yang disebut sebagai krisis iklim. Makin mengesalkan saja permasalahan lingkungan yang nyata terang benderang ini, kami tidak membicarakan itu sebagai krisis iklim. Malah kami suka menghadirkan Tuhan pada hal-hal yang mestinya Tuhan tidak usah disebut-sebut dan dijadikan biang kerok. Seolah-olah kebun kami yang erosi sepanjang bantaran sungai oleh banjir, kami yang gagal panen, suhu siang hari yang panas menyengat kulit, pergantian musim yang tidak bisa lagi ditandai dalam kalender atau mengamati rasi bintang, seakan semua itu terjadi karena Tuhan lagi pengen bumi seperti itu. Padahal semua itu bisa kita pandang sebagai akumulasi sikap-sikap kami yang abai pada isu lingkungan. Kami berlomba-lomba mengganti warna kebun kami dari awalnya konsepnya heterokultur menjadi monokultur. Hutan-hutan kami babat demi perluasan kebun. Kami juga terus memburu, misalnya burung rangkong. Apa yang saya saksikan di tempat asal saya itu hanyalah satu sampel kecil bagaimana masyarakat kita masih sangat antroposentris. Kalau masyarakat akar rumput saja masih seperti itu, tentu rezim atau penguasa lebih monster lagi antroposentrisnya. Itulah mengapa hutan kita terus saja tergerus dari masa ke masa. Semua seakan dibabat demi kesejahteraan umum, padahal yang merasakan dampaknya hanya segelintir saja. Ruang hidup masyarakat adat terus diusik, flora dan fauna terancam eksistensinya. Sama saja dengan keadaan pesisir. Di Sulawesi Barat itu muara-muara kami itu diincar para cukong untuk tambang pasir ya. Dan tidak lama lagi kayaknya hutan-hutan pedalaman kami itu akan dikeruk emasnya. Ini hanya bom waktu saja. Sikap sok manusia ini eksploitatif dan selalu paling berkuasa di bumi itu karena pandangan kita yang terlalu antroposentris. Kita selalu saja memosisikan diri lebih unggul dari entitas lain. Seolah hewan dan tumbuhan dan sumber daya alam ada di dunia ini memang untuk dieksploitasi oleh kita manusia. Saya muak dengan semua itu. Di sisi lain saya juga muak pada realitas sosial politik yang terjadi di Republik ini. Rasa-rasanya saya sudah hilang banyak kepercayaan pada pemangku kebijakan, dari wakil rakyat hingga perangkat hukum. Anomali dan ironi terus saja dipertontonkan, kesenjangan langgeng, hukum semakin bias, undang-undang dibuat suka-suka, diotak-atik seenak-enak, dan sederet masalah-masalah lain yang bikin kita geleng-geleng pala. Muak saja tidak cukup. Minimal saya perlu bersuara demi menegaskan posisi saya berdiri di mana. Sastra telah menjadi medium saya yang pilih untuk bersuara, makanya kecenderungan karya-karya saya buat sejauh ini pada pusaran tema-tema ekologi dan sosial politik. Keduanya ini punya keterkaitan yang sangat kuat. Saya tulis dengan sedikit beda dari novel mainstream. Saya menggunakan instrumen fabel untuk merefleksikan semua itu. Tentu bukan lagi fabel pelajaran moral sebagaimana yang kita akrabi di masa kecil. Akarnya memang dari sana, tapi novel fabel yang saya tulis bisa disebut fabel modern yang tak diperuntukkan lagi oleh anak-anak. Fabel ini bisa dibilang salah satu contoh dari penerapan antropomorfisme dalam sastra. Antropomorfisme itu sendiri bisa diartikan sebagai suatu upaya pemberian suara, sifat, sikap, dan perilaku yang dimiliki manusia kepada entitas non-manusia. Lebih sederhananya lagi, memanusiakan entitas non-manusia. Hampir semua disiplin seni mudah kita menemukan penerapan antropomorfisme ini. Bahkan sudah eksis sejak lampau. Misalnya patung Sphinx Agung Giza itu bisa dianggap perwujudan antropomorfisme. Dewi-dewi dalam mitologi Yunani digambarkan seperti manusia, punya hasrat berkuasa dan berketurunan. Juga adalah antropomorfisme. Masih banyak lagi penerapannya dalam seni rupa atau seni patung. Bahkan dalam film pun kita menjumpainya, terutama dalam film animasi, misalnya The Lion King dan Cars. Di sastra Indonesia sendiri, kita bisa menyebut novelnya Mahbub Junaidi, Angin Musim, Semua Ikan di Langitnya Ziggy,
O-nya Eka Kurniawan hingga yang teranyar koloninya Ratikumala. Selain karya itu, 4 karya saya sendiri yang keempat-empatnya tidak begitu dikenal. Semuanya tidak jauh-jauh dari Fabel. Di buku pertama saya mengantromorfisasikan sampah plastik seolah-olah manusia yang punya banyak keresahan dan petualangan. Di buku kedua saya mengantromorfisasikan seekor gajah uzur pada aktivitas perburuan di hutan dan tetek bengek deforestasi. Alih fungsi hutan jadi kawasan tambang dan agrikultur. Di buku-buku selanjutnya saya menulis tentang anjing yang muak menjalani kehidupan sebagai peliharaan. Ia ingin bebas dan mencetuskan sebuah ideologi lantas membentuk serikat demi melawan hegemoni manusia dan makhluk lainnya. Walaupun karya-karya saya memuat cerita tentang binatang dan benda-benda mati, tapi semuanya tetap alegoris, satir, dan reflektif terhadap ragam isu terkini. Untuk bersuara tentang ketimpangan kelas, masalah politik, mengkritisi sikap antroposentris, tidak melulu harus bercerita dari sudut pandang manusia langsung. Ada kalanya kita memanusiakan hewan dan benda-benda dan tumbuhan, selain demi alasan estetika dan demi berbeda dari novel arus utama, yang mabuk realisme lokal budaya, hingga dikempur cerita-cerita fiksi sejarah yang melulu 65 atau 98. Agaknya kita tetap butuh warna novel yang lain. Novel Fabel yang antropomorfisme ini salah satu alternatifnya. Mesti selalu ada walau jumlahnya tak perlu banyak. Sekaligus menjadi penegasan saya sebagai penulis cerita-cerita semacam ini, bumi yang kita tinggali ini, manusia tidak melulu lebih eksklusif daripada entitas yang lain. Tetapi bumi mesti menjadi ruang hidup aman yang inklusif bagi semua. Saya kira itu. Terima kasih Kamawan tadi bercerita tentang bagaimana fabel digunakan untuk menyuarakan entitas kehidupan yang ada, dan nanti pasti kita bisa diskusi kembali Kamawan khususnya terkait dengan bagaimana kakak tadi bilang sastra sebagai medium, apa yang bisa diharapkan hubungan dengan pembaca yang bisa kita bayangkan. Jadi itu nanti kita song-song di sesi diskusi. Untuk kesempatan terakhir kami persilahkan kepada Mbak Dewi Chandraningrum. Silakan Mbak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Mohon ditampilkan slide-nya Beyond Human Narration. Sudah Kak? Bisa? Oh belum, baik. Ya, baik. Oke. Boleh di sini ya? Baik. Terima kasih, saya kira luar biasa sekali pengantar dari Mbak Yayas, Kak Tita, dan Kak Belgia. Ya. Ya, ini adalah saya ya dengan para ibu-ibu ya yang saya lukis gitu. Kita berdiri di tengah hutan gitu ya, di tengah hutan yang hutan itu hasil dari kategorisasi pengelolaan hutan di era kolonial gitu ya. Jadi sebenarnya manajemen hutan yang sekarang kita punyai itu adalah warisan dari Belanda gitu ya. Ini disebut sebagai sebenarnya kan salah duanya yang kita tahu itu kan hutan produksi dan hutan konservasi ya. Di dalam peraturannya hutan konservasi nggak boleh ada manusia. Nah itu memang warisan dari Belanda banget peraturan itu, dan itu kita adopsi gitu. Sementara di kasus ini ini adalah sebagai tanah tukar guling gitu ya, karena kendeng itu diambil maka ditukar guling di Kendal gitu. Jadi ini sebagai hutan produksi diubah menjadi hutan konservasi, dan petani ini yang sudah menggarap itu selama puluhan tahun terpaksa diusir gitu ya. Jadi di sini kan melampaui kemanusiaan kita itu mungkin punya makna bahwa kita perlu menanyakan kembali ucapan-ucapan atau definisi atau kategori-kategori yang kita terima gitu. Jadi jangan-jangan hutan produksi, jangan-jangan hutan konservasi itu sebuah definisi yang tidak benar karena dia mengeksklusi masyarakat adat gitu, bisa jadi ya, dari kasus ini. Udah slide selanjutnya. Baik, kita pindah ya, itu dari Kendal lalu kita pindah ke Bengawan Solo ya, di Bengawan Solo. Teman-teman tahu Sungai Bengawan Solo ya. Sungai Bengawan Solo itu melewati kurang lebih 22 kota.
maaf 22 sampai 26 kabupaten dan 2 sampai 3 kota gitu ya, 3 kota. Sungai Bengawan Solo ini dalam sejarahnya kita semua tahu dia menjadi pusat peradaban gitu. Pada saat itu mungkin ya Sungai Bengawan Solo itu dirujuk sebagai ibu sungai gitu ya. Tetapi mungkin sekarang Sungai Bengawan Solo tidak lagi menjadi ibu sungai gitu ya. Tapi ia adalah tempat membuang polutan pabrik tekstil, ya, terutama misalnya di Solo gitu, di Solo. Kalau kawan-kawan tahu, satu pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara yang baru saja tutup sekarang itu memproduksi seragamnya NATO, seragamnya Israel, bahkan seragam yang dulu saya pakai ya. Kawan-kawan yang usianya 30 ke atas sekarang pasti ngalamin ya, Kak Olin, Mbak Yayas pasti ngalamin pakai seragam merah putih, biru putih ya, abu-abu putih ya, itu produksinya dari pabrik ini ya, pabrik ini baru aja tutup dan beberapa anak pabriknya. Nah ternyata pabrik ini dan beberapa anak pabriknya itu membuang sungai itu tadi. Jadi tadi Kak Belgia udah bilang tentang antroposen ya, mungkin kita bisa merujuk lagi kapitalsen ya, ekosen gitu ya. Ternyata dunia kita memang dikuasai oleh para pemilik modal ya, para pemilik modal yang melihat sungai itu sebagai tempat buangan umum ya, sebagai WC umum. Seperti Sungai Citarum sekarang, Citarum tuh paling paling polutif di dunia itu. Kalau kita rujuk, korporasi terbesar di situ adalah PT HANA bla 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 gitu ya. Itu ada produsen tekstil yang besar juga gitu ya, yang mendischarge atau membuang polutannya di situ. Demikian juga di Bengawan Solo gitu ya. Nah, pada saat itu di tahun 2017 ketika pabrik ini punya impian untuk menjadikan satu semua blockchain-nya itu di Solo, otomatis Solo sebagai sebuah kota kan terlalu kecil. Jadi dia melakukan pemekaran. Itu sudah biasa. Seperti halnya juga Jakarta gitu ya. Jakarta dia butuh jadi besar, dia perlu menyusu pada Tangerang, dia perlu menyusu pada Depok, dia perlu menyusu pada Bekasi gitu ya. Sementara kita ketika menyebut Bekasi atau Tangerang kita malu gitu, karena kita mereproduksi ketidakadilan geografis itu ya. Jadi kita malu kita berasal dari Tangerang gitu ya, dibandingkan misalnya Jakarta Pusat gitu. Padahal pada awalnya mereka adalah ibu gitu ya, sebagai kota satelit yang dieksploitasi. Demikian juga Solo gitu ya, demikian juga Solo. Pada 2017 sampai 2023 ya, paling parah itu 2019 sampai 2020 ketika polutannya itu dibuang ke Sungai Bengawan Solo dan beberapa anak sungainya, jutaan ikan mati ya, kemudian kodok-kodok mengapung ya. Pada saat itu kita semua menangis ya, ibu-ibu tuh menangis, kayak ada kesadaran bahwa sesuatu yang diberikan gratis oleh ibu sungai gitu ya, oleh ibu udara itu tidak lagi bisa kita dapatkan gitu ya. Sekarang kan kalau coba kita nafas kan, oksigen ini kita dapat gratis gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, kita taken for granted gitu. Tapi ketika itu ada polusi, ada cemaran tekstil H2S, kita kerasa sekali karena kita menghirup septic tank tiap hari 24 jam. Jadi ibu-ibu di sana mengalami apa yang disebut sebagai knockdown. Jadi ketika dia menghisap itu terlalu lama, dia bisa tiba-tiba pingsan, gitu ya. Kemudian slide selanjutnya. Nah ini trauma ibu-ibu tadi ya. Saya kira kawan-kawan bisa melacak itu sendiri tadi ya. Nah, dalam pelacakan kita kemudian kita mengetahui bahwa intinya itu adalah di Global North itu ada pencucian udara, ada pencucian sungai yang itu dipindahkan pabriknya ke Global South. Salah satunya adalah Vietnam, Kamboja, Thailand, Indonesia, India ya, Sungai Gangga, Sungai Yamuna dan lain-lain ya, yang itu untuk tekstil produsen tekstil besarnya seperti Inditex ya, untuk Zara dan lain-lainnya, untuk label-label besar. Kita ke slide selanjutnya. Nah ini adalah kita ya di Sukoharjo, di Muter
ibu-ibu ini pada akhirnya ya kita, karena kita nggak tahu kita harus bagaimana, kita mau mengajukan class action ya, mengajukan class action ke pabrik ini, dan hampir tiap hari Selasa dan Kamis kita sepanjang tahun 2023 kita hadir di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Sama kasusnya dengan di Kendeng, kita kalah di level kabupaten, kita kalah di level provinsi, kemudian kita menang di level MK. Jadi sebenarnya kabar bagus juga, MK Indonesia sehat gitu ya. Tapi ketika itu diketok menang pun, ketika itu sertifikat menang itu juga nggak jamin apa-apa karena pabriknya tetap jalan gitu ya, tetap jalan. Udah, slide selanjutnya. Ya, oke. Dari situ kita mengetahui bahwa semua peristiwa itu tadi ya memiliki mengajari kita tentang batas gitu ya, tentang batas. Pada saat itu banyak sekali koran melaporkan ya tentang situasi ini, lalu kita melayangkan class action itu menuntut gak cuma miliaran ya, pada saat itu kalau nggak salah 25 miliar atau sekitaran berapa gitu, dan koran-koran itu melaporkannya gini, wow gitu. Jadi ternyata permintaan ibu-ibu atau permintaan kita kepada pabrik itu untuk menjadikan sungai itu sehat itu disebut sebagai mengada-ada. Nah ini kan berarti terjadi reproduksi ya, normalisasi bahwa sesuatu yang gratis yang kita terima itu nggak ada harganya. Saya kira itu wajar, karena kita semua tidak bisa melarikan diri dari kapitalisme. Dan sistem ekonomi kapitalisme tidak membayar dua pekerjaan. Pertama adalah jasa lingkungan. Jadi anything dari alam tuh nggak dibayar dan gratis kita dapatkan. Yang kedua adalah jasa perempuan. Pekerjaan-pekerjaan perempuan tuh nggak dibayar oleh sistem ekonomi kapitalisme. Itu pekerjaan merawat dan pekerjaan domestik gitu ya. Jadi saya kira batas-batas antroposentrisme bisa kita lihat dari sini. Kemudian slide selanjutnya. Ya, oke. Sebenarnya ekosida sebagai sebuah kejahatan itu sudah sejak Perang Vietnam itu diusulkan sebagai sebuah diktum yang penting, kalau sebuah perusahaan melanggar itu harus ditindak gitu. Tetapi sepanjang jalan di PBB itu selalu diveto oleh negara adidaya kita yang istimewa itu ya. Jadi selalu diveto. Pada akhirnya ekosida sebagai sebuah kejahatan itu kita sebut sebagai new sekarang, padahal itu sudah dipropos dulu gitu ya, bahwa kejahatan membunuh alam secara massal itu perlu ditindak gitu. Nah ini kan merujuk juga dari seluruh kejahatan ekosida di Indonesia. Kalau kita mau menghitung satu-satu ya, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua itu ekosidanya itu banyak sekali. Pelaku kejahatannya juga banyak sekali. Maka saya tidak ingin merujuk kita sebagai pelakunya, tetapi mungkin reproduksi kita terhadap bagaimana kita memahami dunia, bagaimana kita memahami definisi manusia, bagaimana kita memahami definisi peradaban manusia, bagaimana kita memahami ekonomi, bagaimana kita memahami rumah, itu perlu kita bongkar, perlu kita rotas, perlu kita pertanyakan. Sementara penjahatnya adalah si kapital sin ini, adalah sang pemilik modal gitu ya. Kemudian slide selanjutnya. 1 menit lagi. Ya, oke. Nah, ini ada sejarah yang terpendam ya, bagaimana ekosida itu disembunyikan dan dihilangkan supaya dia tidak menjadi hal yang penting gitu ya dalam sejarah kejahatan. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini adalah Mbok Sarmi, dia adalah pemimpin yang class action itu, tapi sayangnya nggak ada satu koran pun, nggak ada satu majalah pun itu menuliskan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Tentu saja kecuali jika seorang feminis datang ke situ dan melihat bahwa dia sebenarnya memimpin gitu ya. Sama halnya juga Kartini Kendeng, sama halnya juga Sukinah, sama halnya Gunarti gitu ya. Jadi perlu mata yang punya kesadaran, perlu mata yang punya perspektif untuk menyebut dia sebagai pemimpin. Nah, dia tiap hari harus minum ini ya, obat ini ketika polusi itu ada. Dan kalau dia nggak minum itu, dia bisa knockdown, dia bisa pingsan seketika ya, langsung pingsan. Slide selanjutnya, selama 7 tahun ya dia minum itu ya. Nah, ini ada konflik ya dalam tubuh air, kita semua tahu gitu ya. Mulai dari Danau Toba ya, mulai dari hilangnya untuk kertas kita gitu ya, mulai dari ekspor hutan primitif di Kalimantan yang dipakai sebagai bubuk ya untuk kain kita gitu ya, kain rayon di Solo gitu ya.
dan lain-lain. Udah slide selanjutnya. Nah, ini adalah harga dari fast fashion. Slide selanjutnya. Nah, ini adalah sebesar ini ya, pipa yang ditanam di Solo, dan itu penanaman pipanya dilakukan oleh orang berbaju seragam hijau. Seharusnya kan oleh teknisi ya, kenapa oleh orang berbaju seragam hijau? Slide selanjutnya. Jadi menunjukkan bahwa capital sin itu nggak hanya sebuah komplotan yang berisi korporasi yang punya duit, tapi juga ada negara di situ ya. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, saya kira ini ya. Saya kira nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi. Terima kasih. Terima kasih Simbo. Terima kasih. Tadi Mbak Dewi bercerita mengenai pengalaman beliau berjuang dan juga mendampingi ibu-ibu melawan PT Room ya, Mbak Dewi ya, khususnya tadi diceritakan bagaimana di dalam memahaminya beliau, penelitian yang beliau lakukan, ia lakukan menggunakan lensa ekofeminis. Dalam lensa ekofeminis itu dilihat keterhubungan antara bagaimana kuasa bekerja melakukan subjugasi terhadap alam, tapi juga terhadap perempuan, dan ada peran militer, ada peran tentara di sana itu yang juga menunjukkan kekerasan oleh negara. Jadi kita telah dihadirkan 3 pemaparan dari 3 narasumber. Tentunya apa yang sebelum nanti masuk ke sesi tanya jawab, pasti teman-teman di sini para siswa-siswi pasti banyak pertanyaan seputar dengan baik itu sastra dan bagaimana sastra menjadi medium untuk memahami lingkungan hidup, tapi juga teman-teman di sini banyak juga para penulis yang hadir pada pagi hari ini ingin berdialog, tetapi saya terlebih dahulu ingin bertanya untuk Kak Tita, Kamawan, dan juga Mbak Dewi, khususnya bagaimana Kak Tita dan Mbak Dewi sebagai seorang peneliti misalnya menggunakan bahasa dan pendekatan yang berbeda di dalam melakukan penelitiannya, dan bagaimana Kamawan menggunakan fabel dan juga alegori, bagaimana memahami, meresapi dunianya, misalnya menjadi plastik itu seperti apa sih, dan bagaimana misalnya menjadi gajah dan menjadi anjing, kehidupan dan tubuh mereka itu seperti apa, bagaimana proses kreatif dan juga gaya menulis dari Kak Tita, Kamawan, dan juga Mbak Dewi dimungkinkan, dan apa saja, saya membayangkan apa saja tantangan-tantangan, hurdle-nya apa saja yang dihadapi di dalam kita memahami keterbatasan bahasa dan narasi yang ada. Boleh mau dimulai dari Kamawan dulu? Ya, silakan. Saya nulis fabel ya, sebenarnya awalnya itu bukan langsung idealismenya itu mau nunjukin sikap saya yang antroposentris, itu enggak gitu dulu. Saya kan gagal di matematika, gagal jadi pemain sepak bola, ngebet, pengen buku, punya buku. Cara saya masuk ke industri penerbitan buku itu bagaimana? Dengan relasi saya yang tidak punya di Sulawesi Barat, saya tidak punya kenalan penulis. Apa ada teman-teman di sini tahu penulis dari Sulawesi Barat? Nggak ada kan, nggak ada eksis di festival, nggak ada eksis sastra di festival sastra, kecuali saya mungkin. Makanya itu saya cari strategi apa yang saya lakukan supaya bisa tembus penerbitan ini. Makanya saya meramu isu lingkungan itu jadi ditulis dengan lanskap fabel. Ini untuk mengeco ya, redaktur ya, dengan keunikan cerita-cerita seperti ini. Dan banyak penerbit yang nolak, tapi ada juga yang kasih kesempatan dengan penulis baru yang tidak punya banyak followers, tidak punya relasi dengan penulis-penulis lain. Yaitu idealisme awal saya supaya tetap bisa masuk ke gerbang industri penerbitan buku. Lama-lama saya memilih fabel ini untuk unjuk ya sikap saya untuk melawan ketidakwarasan rezim ya yang mabuk antroposentris. Saya jadikan fabel untuk melawan hegemoni itu. Ya,
kalau dibilang apakah suka dukanya menulis ini, ya banyak sekali. Karena saya tidak berasal dari penulis terkenal, langsung masuk industri penerbitan buku, bawa embel-embel fabel, itu nggak langsung diterima juga, nggak serta-merta langsung diterima. Beda misalnya ketika penulis yang sebelumnya sudah pernah punya naskah yang terkenal, misalnya Rati Kumala lah, Gadis Kretek, tiba-tiba nulis Koloni, itu langsung diterima pasar. Padahal 1 tahun sebelumnya saya sudah nulis novel tema-tema seperti itu, Serikat Anjing Mandiri dan Solidaritas Binatang Bahagia. Jadi sebelum Rati Kumala menggembar-gemborkan dipengaruhi oleh George Orwell, Animal Farm-nya, saya 1 tahun lebih dulu melakukan itu. Tapi yang lebih dikenal ya Koloni lah daripada saya, daripada Serikat Anjing Mandiri dan Solidaritas Binatang Bahagia. Itu ternyata dari sini saya bilang ternyata relasi itu penting ya. Dan juga kalau kita tidak punya nama besar, itu pembaca kita itu masih banyak yang FOMO, yang terobsesi dengan nama besar penulis. Ya penulis-penulis gurem macam saya itu kayak nggak punya kesempatan. Ya beruntung sih kurator milih saya untuk eksis di panggung JLF ini. Ya saya berterima kasih sekali. Kalau nggak ada panggung-panggung seperti ini, ya penulis gurem suaranya di mana? Ya itu sih, saya kembalikan ke moderator. Keren. Belum Kak, tunggu. Saya kan masih mau nanya dulu. Oke, tunggu ya. Saya mau tanya nih, kan kakak kan nulis bagaimana anjing itu berserikat loh, melawan kelaliman manusia dan dominasi manusia. Kemudian bagaimana gajah melakukan perjalanan untuk kebahagiaannya dan solidaritas binatang juga. Saya ingin juga mendapatkan bayangan untuk kakak sendiri, bagaimana sih prosesnya kita membayangkan kesadaran yang lain, dalam hal ini kesadaran hewan atau satwa, dan kala itu apa saja inspirasi kakak ketika mengangkat suara mereka? Jadi dalam sikap kita yang antroposentris itu bisa dibilang binatang dan tumbuhan itu korban ya. Saya menulis cerita dari perspektif itu, saya memberi suara pada binatang dan tumbuhan misalnya, atau benda-benda mati itu, supaya kita bisa merenungi. Ternyata ada keresahan, kita kan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar suara gajah. Bagaimana kalau suara gajah terhadap perburuan, terhadap deforestasi, terhadap tambang ya. Jadi disinilah sastra penting untuk ada ya, kita memberi suara ke mereka supaya kita peka pada persoalan ini. Dan juga soal anjing itu, ini remeh saja sih alasannya sehingga saya nulis itu. Yang pertama itu saya resah dengan realitas politik yang ada di sini ya. Kebetulan juga baru sudah baca Animal Farm-nya George Orwell, saya terpengaruh itu. Jadi saya membayangkan bagaimana kalau anjing itu muak menjalani kehidupan sebagai anjing peliharaan. Dia ingin bebas, mendambakan kehidupan bebas, kemudian membentuk serikat. Jadi di dalam cerita-cerita saya anjing itu namanya John. Dia mencetuskan sebuah gagasan namanya alanisme, untuk kembali ke alam, yaitu sebuah paham yang mencita-citakan kehidupan anjing yang mandiri, merdeka, terbebas dari penindasan manusia atau makhluk lainnya. Suara-suara seperti ini penting untuk disuarakan ya, untuk dilantangkan di tengah keadaan seperti sekarang ya. Ini reflektif, alegori dan satir terhadap isu-isu terkini. Selalu saya bilang itu, binatang ini seharusnya punya suara. Saya kira hanya itu saja sih, disuarakan binatang ya, supaya jadi sastra itu menjadi medium untuk menyuarakan apa yang tidak kita dengar dari binatang, dari tumbuhan, dari benda-benda mati. Ya saya kira itu aja. Terima kasih Kak Mawan. Memang kan kalau kita lihat ada video yang menampilkan gajah yang masih mengangkat anaknya, jenazah anaknya, dan di sana hati kita serasa turut sakit ya. Kita terkadang menganggap bahwa
makhluk-makhluk hidup di luar daripada manusia kalau kita punya semua spektakel, kita punya berpusat pada betapa megah dan spektakulernya hidupnya manusia, padahal hidupnya hewan, hidupnya satwa, mereka juga sangat unik dan mereka punya keluarga, mereka punya bahasa yang kadangkala tidak diperhatikan oleh manusia, dan sastra memungkinkan kita untuk mengintip ke dalam kehidupan yang intim itu. Terima kasih Kak Mawan. Saya juga untuk Kak Tita dan Mbak Dewi, sebagai seorang peneliti, khususnya tadi ke Kak Tita, saya kebayang bagaimana jurnalisme menggunakan bahasa jurnalistik yang berlandaskan pada fakta, tetapi fakta kehancuran tentang lingkungan hidup terkadang kita tidak bisa sungguh-sungguh menghayati bagaimana mengerikan dan horornya kehilangan sampai jutaan spesies, bagaimana mengerikannya hal itu. Dan Kak Tita berusaha sebenarnya menggunakan bahasa yang lebih menyentuh pembacanya dengan menghadirkan ya tadi aspek sudut pandang dari makhluk hidup maupun makhluk yang lain. Untuk Kakak sendiri, untuk sampai pada dalam keputusan ini, dalam penelitian dan juga menampilkan narasi, bahasa inilah bahasa yang melampaui antroposentrisme ini yang menjadi pilihan, itu gimana prosesnya Kak? Jadi kalau Kak Belgia itu bergeraknya di sastra, aku lebih banyak nulis di jurnalistik. Dan memang kayak kalau di bidang jurnalistik tuh aku biasa dipanggil jurnalis klenik. Jurnalis aku Suatu memang pujian itu ya, pujian ya. Iya, aku take it as pujian. Memang sebagai jurnalis aku beberapa tahun belakangan fokus untuk nulis hal-hal yang menyangkut fenomena realisme magis yang biasanya memang tidak ditulis sebagai tidak dianggap fakta gitu dalam jurnalistik, dalam bidang jurnalisme yang dia sangat faktual, sangat rasional gitu. Tapi perjalananku nulis soal ini tuh sebenarnya nggak yang kayak baru kemarin gitu, karena kesadaran tentang dunia yang seen and unseen dan kesadaran untuk berbagi ruang dengan yang tidak kelihatan itu adalah kesadaran yang timbul padaku sejak aku sangat kecil gitu. Sangat biasa, dan mungkin teman-teman di sini juga ya, kayak berbagi ruang dengan hantu-hantu gitu, paling singkat. Itu tuh paling simpel gitu. Itu tuh hal yang sangat umum ku alami sejak kecil. Sekolahku dulu berhantu, tapi terus aku ketika dewasa pengen menjadi jurnalis, mulai pas aku kuliah di UGM komunikasi, aku melihat bahwa kok kayaknya itu tuh cerita hantu, fenomena realisme magis itu adalah cerita yang sangat umum ada di lingkunganku dan lingkungan kita semua. Seperti tadi yang Kak Belgia bilang, di semua tempat itu ada cerita hantu. Tapi kenapa cerita-cerita kayak gitu pas tampil di media itu tuh selalu dipotret sebagai sesuatu yang kayak konyol gitu. Kalau teman-teman tahu dulu banyak berita soal kesurupan massal dialami warga ini. Terus kayak framingnya tuh seolah-olah selalu ada sekelompok warga yang kuno, yang skizofrenik, yang nggak waras melakukan hal gila gitu. Padahal menurutku kayaknya nggak sesimpel itu deh gitu. Nah, itu tuh perjalananku aku mulai curiga dan mulai mencari relasi antara sebenarnya apa sih, kenapa misalnya gini, dulu tuh aku dengar banyak cerita bahwa biasanya nih kalau misalnya ada orang mau tebang pohon, itu pohonnya nggak bisa ditebang, atau kemudian hantunya nongol, atau kemudian bahkan orang mati mau tebang hutan. Itu di seluruh dunia ada cerita seperti itu. Terus menebang pohon itu kan sangat dekat, imajinasinya sangat dekat dengan deforestasi gitu, dengan berbagai skala ya. Apa hubungannya antara cerita-cerita hantu ini dengan konflik ekologi yang sedang kita alami bersama-sama dengan krisis iklim gitu. Kemudian aku mulai menemukan kayak memberanikan diri untuk kemudian mengambil perspektif itu. Jangan-jangan cerita-cerita hantu yang selama ini kita dengar itu adalah menyimpan hal lain gitu, yang lebih serius ketimbang soal sekedar kuntilanak yang ketawa di pohon, sekedar ada kayak genderuwo something gitu. Kupikir cerita-cerita hantu itu adalah suara alam untuk komunikasi dengan kita. Dan itu tuh sesuatu yang valid. Aku ingin menemukan jalan supaya kita bisa melihat respon alam itu sebagai sesuatu yang valid, karena alam itu kan juga tidak mungkin bicara seperti bagaimana kita, bahasanya beda. Barangkali cara mereka komunikasi memang kayak seperti itu, pohon nggak mau ditebang gitu.
Satu karyaku yang paling mungkin menggambarkan cara kerjaku akhir-akhir ini mungkin adalah liputan di Project Multatuli yang kutulis tahun 2023 lalu. Judulnya Pohon, Batu, dan Hantu-Hantu, Protes Alam menghadapi proyek strategis nasional di Gunung Kidul. Itu aku cerita soal ini teman-teman. Teman-teman tahu Gunung Kidul nggak ya? Nah, dia tuh ada satu jalan besar yang dibangun pemerintah gitu. Terus sepanjang pembangunan itu teman-teman saya di Gunung Kidul tuh cerita tiba-tiba WhatsAppan gitu kayak, "Tita, kamu kan suka klenik. Ini nih banyak kejadian di Gunung Kidul gitu." Mereka mau bangun jalan tapi kemudian ada pohon yang tidak mau ditebang. Warga bilang bukan tidak bisa, tapi warga bilang pohonnya tidak mau ditebang. Gunungnya tidak mau diledakkan oleh dinamit. Terus kemudian kayak ada satu situs yang dia itu tidak bisa diapa-apakan oleh traktor, oleh bor, mata bor tuh hancur padahal ketemu tanah doang. Hal-hal yang nggak masuk akal gitu. Terus pas itu kemudian aku mulai menemukan pola. Kalau di jurnalistik kan aku harus ini ya, memang ada apa kayak etika jurnalistik, prinsip kerja jurnalisme gitu. Nah, memang harus masih mengandalkan five sense dan apa yang kulihat dan observasi. Jadi yang kulakukan sebenarnya adalah datang ke sana, interview warga di sana dan mencari tahu apa yang terjadi dan kemudian menemukan pola. Kalau di jurnalistik misalnya ada hal-hal yang tidak bisa diverifikasi, di hal-hal yang kayak misalnya nggak kelihatan, aku memilih untuk melihatnya di pola. Apa sih polanya? Oh, ternyata pohon yang tidak mau ditebang itu tidak hanya terjadi di situ. Itu tuh di banyak site selama pembangunan. Terus misalnya kayak kejadian kesurupan massal. Itu tuh banyak sekali terjadi di sekitar lanskap yang dimanipulasi. Biasanya misalnya ada pembangunan heboh, ada gunung di apa, hutan dibabras apa, itu biasanya ada kesurupan massal. Nah, kupikir itu tuh respon alam gitu. Jangan-jangan itu adalah suara alam yang bisa kita tangkap karena di luar fenomena-fenomena yang bisa kita lihat itu barangkali senses kita nggak cukup untuk bisa menerima apa ya cara mereka ngomong gitu. Jadi instead of kayak ini pohonnya bilang apa ya, aku lebih ke kayak pohonnya apa yang terjadi gitu, apa yang bisa kulihat. Jadi kayak kalau aku menghindari apa antropomorfik itu dengan cara tidak sok tahu dengan apa yang pohon katakan, tapi aku melihat pola dan apa yang terjadi untuk menjaga kerja jurnalistikku, karena aku bergeraknya di jurnalisme, bukan di sastra yang bukan sastra yang kemudian bisa imajinatif luas gitu. Aku masih harus menjaga ada koridor-koridor yang harus aku patuhi. Jadi kayak memang aku bermain di situ. Kayak bisa nggak ya jurnalisme ini aku pakai buat menyuarakan ini? Dan kayaknya kalau di Indonesia itu kan konflik alam itu kan kompleks banget ya. Sekali hutan dideforestasi, sekali tambang itu ngeruk gunung, itu tuh yang rusak sebenarnya bukan cuman alam fisiknya gitu, tapi relasi kita dengan itu, relasi kita dengan hal yang spiritualnya itu tuh semua rusak. Dan selama ini kalau jurnalisme rasional itu hanya ngomongin soal apa namanya dampak kerugian ekonomi apa gitu, yang angka yang kelihatan. Kuharap aku tuh sedang bereksperimen cerita-cerita kayak gini semoga bisa mengcover kompleksitas apa ya masalah yang ada di Indonesia dari sudut pandang yang disentering non-humannya gitu, disentering humannya di tengah narasi gitu. Jadi bisa nggak kamu bayangin kamu jadi kupu-kupu yang hidup di hutan yang kemudian ditebang gitu. Kupu-kupu hidupnya sangat singkat, dia sangat kecil, dia butuh sumber daya itu sangat sedikit dan itu aja kita hancurkan gitu. Pengen memantik apa ya supaya jurnalisme itu bisa jadi produk yang juga reflektif, nggak cuma informatif. Gitu. Terima kasih Kak Tita juga waktu itu aku interview Mbak Yayas untuk artikel itu BTW. Aku ingat banget waktu ngobrol sama Kak Tita pertama kali ya, kita ngobrol soal bagaimana mitos itu digunakan di dalam perlawanan dan khususnya untuk membayangkan suatu dunia ekologis yang baru. Kemudian juga bagaimana Kak Tita juga kita bicara tentang betapa meriahnya dunia tanaman, dunia flora, dan mereka punya cara-cara untuk mempertahankan dirinya, tetapi ya itu pilihan manusia ingin mendengarkan dan bergerak untuk melakukan sesuatu. Jadi karya-karyanya Kak Tita tentu sangat penting dibaca di masa yang penuh dengan kebimbangan dan krisis iklim ini. Terima kasih Kak Tita. Kemudian tentunya jika kemauan di
sebagai penulis sastra, Kak Tita sebagai seorang jurnalis, tentunya aku membayangkan bagaimana di tulisan-tulisan Mbak Dewi dulu menulis. Jadi Mbak Dewi termasuk salah satu pelopor publikasi ekofeminisme dan membuat seri tulisan ekofeminisme kayak mungkin 15 tahun yang lalu Mbak Dewi ya, 15-an tahun yang lalu ya. Jadi udah kita kembali lagi ke isu itu ya. Jadi sudah lama sekali dan kengeriannya adalah sudah lama kita melakukan upaya-upaya untuk mendorong suatu diskursus baru, tetapi krisis lingkungannya semakin pesat, itu yang membuat kita galau. Saya membayangkan misalnya Mbak di dalam pengantar tubuh, ingatan tubuh dan bagaimana alam menjadi bagiannya, Mbak membicarakan tentang air dan tentunya di pendampingan di PT Room, melawan PT Room ini, bagaimana air itu seringkali diabaikan, bahwa kita nggak bisa hidup tanpa air kan ya, Mbok ya. Tetapi air itu diterima secara cuma-cuma, itu suatu tragedi sebenarnya. Dan kalau di dalam penelitian, bagaimana Mbak Dewi di dalam penelitiannya bisa menampilkan fakta-fakta kerusakan ekologis, tetapi tadi mengangkat narasi-narasi seperti kehidupannya katak. Siapakah yang memperhatikan katak yang hidup di Bengawan Solo gitu ya. Bengawan Solo adalah objek estetiknya manusia gitu, tetapi katak hidup di sana, mereka punya keluarga di sana. Mbak mau kasih pandangan, silakan. Ya, baik. Saya kira apa yang dialami Kak Mawan ya, kemudian Kak Tita itu juga saya alami gitu ya sebelumnya. Contoh sederhananya misalnya di tahun awal-awal dulu ketika saya mendaftarkan akreditasi untuk jurnal perempuan, karena background saya adalah akademisi ya, akreditasi untuk jurnal perempuan tuh ditolak gitu, ditolak semua. Karena saya cari-cari, kenapa ini jurnal perempuan nggak bisa diakreditasi gitu, ternyata dia tidak bisa dimasukkan pada satu kategori pohon keilmuan yang murni. Kalau kajian gender kan intersectional, multidisiplin, multimatra, itu kita alami banget gitu. Jadi kayak gimana ya, kita punya batas, kita punya koridor, kita harus main di situ. Sementara ini ada kerusakan lingkungan, ada gajah yang diteror gitu ya. Kemudian proses peminggiran juga gitu ya. Jadi berkali-kali misalnya kita di kajian gender itu mahasiswanya cuma satu gitu ya, ngajar cuma satu. Jadi saya misalnya kalau kita ada di banyak forum, mahasiswanya cuma 3 atau yang hadir cuma 2 itu biasa banget. Tapi ini orang pasti jadi gitu. Jadi kita udah biasa kecil ya, dipinggirkan ya, koridor-koridor itu biasa. Lalu pada akhirnya ketika saya tumbuh menua gitu ya, saya menua, saya bilang tua bukan berarti saya tidak bahagia ya. Tumbuh menua itu ternyata semua usaha itu butuh infrastruktur. Tapi infrastrukturnya itu tidak sama dengan infrastruktur di luar sana gitu. Jadi kita harus membangun perspektif sendiri, paradigma sendiri, pandangan dunia sendiri, dan yang paling penting adalah infrastruktur. Itu yang kemudian setelah lebih dari 20 tahun saya sebut sebagai infrastruktur merawat ya, care infrastructure ya, infrastruktur merawat. Yaitu dibangun dari saling menyayangi, saling berelasi, saling menjaga gitu ya, menghidupkan api. Dan kita sebagai akademisi, sebagai dosen, sebagai peneliti harus punya keberpihakan atau posisionalitas. Yang itu sekarang di kampus-kampus kita kritis ya, kritis. Kenapa kritis? Kasus Kendeng itu justru yang tanda tangan AMDAL itu dari Fakultas Geografi dan Kehutanan UGM. Meskipun saya juga ngajar UGM ya, ya harus kita demo gitu ya, kita demo, ibu-ibu Kendeng naik di atas truk, kita langsung hadir di depan kantornya gitu ya. Habis itu kedua dosen yang tanda tangan AMDAL ini udah nggak berani keluar masuk kampus pakai mobil yang paling mahal itu apa ya? Yang 4M itu apa ya? Bukan, yang maco itu loh. Oh, Pajero. Bukan, Seng. Rubicon ya. Nah, habis di demo itu ya, di demo itu ibu-ibu Kendeng di atas truk itu si dosen ini pakai mobil yang sederhana, udah nggak keluar masuk pakai Rubicon. Kan ini menunjukkan bagaimana dunia kampus akademisi ini adalah salah satu pendosa yang luar biasa ya, sangat bebal sekali, yang tugas kita itu kan menghantarkan kebenaran, tugas kita itu kan memvalidasi kebenaran, tugas kita itu
ini kredibel, ini valid gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya, enggak gitu. Nah, infrastruktur merawat ini kita perlu bangun, yang itu yang kemudian melahirkan seri buku ekofeminisme. Dalam melahirkan seri buku ekofeminisme dan juga merawat ini pun kita juga belajar, saya juga belajar gitu. Sampai pada satu titik misalnya di kasusnya Sungai Bengawan Solo itu serinya saya beri judul Planet yang Berpikir gitu. Sebenarnya planet yang berpikir ini adalah sebuah definisi, sebuah dekategorisasi sebagai sebuah resistensi, sebagai sebuah subversi gitu, bahwa kodok bisa mikir loh, air bisa mikir loh, planet bisa mikir loh, mereka makhluk sosial loh, ya mereka punya logika loh gitu. Jadi menghadirkan ini gitu ya di kalangan kampus, di akademisi itu juga tidak sederhana juga ya. Ini juga terpinggir sekali gitu. Jadi sama gitu ya. Jadi kalau soal di pinggiran, di tepian, kepleset, kecebur, harus naik lagi, kepleset lagi, kecebur lagi tuh banget gitu ya, banget. Salah satu kasus lain itu kasus Peterum. Kasus Peterum itu dua yang tanda tangan itu dari UGM, Fakultas Kimia ya kalau nggak salah ya. Ya, infrastruktur merawat ini kita jalankan, kita pakai kata kerjanya perempuan ya, kata kerjanya ibu-ibu, gosip, ngerenengi, wadul gitu ya. Ya saya wadul lah sampai WR4. Yang WR4 itu adalah seorang feminis. Mbak, iki piye iki dekane? Kok mosok kayak gini? Ini itu loh, korbannya udah banyak yang ada beberapa yang meninggal, bayi meninggal. Mosok loh namanya ini loh ada di IG-nya si PT ini. Piye? Lewat gerenengan, lewat wadul, lewat talkback atau back talk gitu ya. Jadi kalau bell hooks kan ngajarin kita itu kan kalau perempuan atau non human nih susah yang ngomongnya di depan publik, susah ya kita mendeliver atau protes. Ya usah kita gerenengan aja gitu, kita ngerenengi, kita ngosip, kita gibah, kita lewat jalur belakang gitu. Nah akhirnya ditegur. Akhirnya si PT ini pindah ke universitas yang lain gitu. Jadi ya tetap aja sama gitu ya. Jadi kita harus underground lagi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana infrastruktur merawat itu juga perlu dibangun gitu. Dan itu adalah bagian dari bahasa juga gitu. Kebetulan saya juga bekerja lewat narasi visual gitu ya, narasi visual. Misalnya kalau saya melukis ibu-ibu itu kan kita iklan yang lewat di gawe kita tiap hari tuh cantik tuh putih gitu ya. Uban, kerut itu nggak cantik gitu. Tapi di lukisan saya beri uban, saya beri kerut, ubannya itu saya beri perak, kerutnya saya garis pakai emas. Jadi uban, kerut itu sebuah kematangan, sebuah kedewasaan, sebuah kewibawaan, sebuah kebijaksanaan, sebuah kebajikan gitu ya. Dalam mengunlearn gitu ya, mendefine apa yang disebut sebagai cantik. Jadi ibu-ibu kendeng tuh cantik sekali gitu, tanpa skincare, tanpa make up gitu. Bahkan kata skincare itu kan misleading sekali. Itu nggak sedang care, itu nggak sedang caring our skin gitu ya. Mereka membajak kata care di dalam skin untuk mencuri dompet kita gitu kan. Sebenarnya ekonomi kapitalisme itu nggak sedang ingin membahagiakan kita gitu ya. Dia sedang memata-matai dompet kita, gimana caranya mereka menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru, dan mereka melakukan pink washing, care washing, green washing. Jadi mereka melakukan pencucian wacana gitu ya, menculik, mengambil begitu saja, dan itu didaur ulang dan itu dijual kepada kita, dan kita membeli begitu saja. Ya. Jadi lewat warna, kemudian lewat kata yang sama kita dekonstruksi, kemudian lewat kata-kata ibu-ibu gitu ya, lewat lukisan-lukisan binatang gitu. Saya kira kita masih belajar gitu, dan kita terhubung melalui infrastruktur merawat tadi. Terima kasih Mbak Dewi, keren. Nah, tibalah kita ke sesi tanya jawab, tapi mohon maaf karena tadi mulainya juga sudah sedikit terlambat. Kita hanya tersedia waktu yang sedikit saja untuk sesi tanya jawab. Pastikan teman-teman mengajukan pertanyaannya ringkas, padat kepada para narasumber. Kami berikan 2 penanya. Silakan jika ada pertanyaan atau komentar.
Ya, silakan Mbak siswa yang di sebelah kiri dengan kakak dengan yang di tengah ya. Oke. Baik. Kakak berdiri ya, Adik berdiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi saya. Nama saya Nejela Putri dari SMA Negeri 111 Jakarta, dan dengan bangga saya berdiri sini ingin bertanya kepada ketiga narasumber yang spesial hari ini. Sastra adalah salah satu media untuk mengungkapkan pemikiran atau ideologi atau perasaan terhadap suatu peristiwa atau bahkan hasil penelitian terhadap suatu objek. Apa yang memotivasi kalian menulis cerita dengan gaya kalian dan atau perspektif yang kalian gunakan, dan bagaimana kalian menemukan cara penulisan kalian sendiri? Dan bagi kami, siswa-siswi yang pastinya memiliki mimpi dan tantangan terhadap perkembangan dunia modern digital, bagaimana strategi konkret dalam pengembangan karya yang kami tulis? Terima kasih. Makasih Najla. Baik, selamat pagi moderator yang terhormat. Pagi semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hendris Panjaitan dari SMA Negeri 111 Jakarta. Tanpa mengurangi rasa hormat saya izin bertanya kepada para narasumber, yaitu Kak Tita Awe, Mawan Belgia, dan Dewi Chandraningrum. Kak, aku mau nanya nih. Kak, tadi kan udah panjang lebar tentang kekayaan alam, tentang anthropocene, dan juga tentang healthy river dan healthy mother. Aku mau nanya, apa hubungannya tentang perjuangan kalian dan bagaimana penggunaan sastra dalam kehidupannya? Terima kasih. Yang pertama soal motivasi menulis. Kalau aku memang semakin yakin untuk mendalami jurnalisme realisme magis ini, karena menurutku aku percaya bahwa apa yang aku tulis, bahwa tawaran perspektif yang aku beri lewat karya-karyaku itu penting untuk kemudian bicara soal konflik. Kalau dalam hal yang aku tulis itu misalnya krisis iklim, konflik ekologi dengan lebih utuh, dengan lebih holistik gitu. Karena kalau misalnya aku menjadi jurnalis yang nulisnya tuh cuman berdasarkan misalnya angka, nanti yang aku tulis misalnya nih hutan Papua di deforestasi gitu, yang aku tulis cuman soal ini untung ruginya berapa nih, uang yang keluar, uang yang masuk, terus kemudian berapa jumlah orang yang misalnya ditangkap atau yang berjuang. Dia soal angka itu penting, data untuk jurnalisme data itu sangat penting, tapi aku merasa bahwa ada lapisan realitas lain yang harus juga disuarakan. Nah, kalau dalam hal kerjaku, aku percaya untuk mengangkat suara hantu-hantu, suara gunung, suara pohon, suara batu, suara sungai, suara laut, yang menurutku juga mereka itu terdampak kalau kita kena konflik. Jadi kalau ada konflik misalnya krisis ekologi, krisis iklim, korbannya itu nggak cuma manusia. Tadi, katak itu juga korban. Misalnya apa? Jamur itu juga korban, nyamuk korban, kupu-kupu itu korban. Nah, gimana supaya cerita krisis iklim ini nggak cuma ngomongin soal manusia, tapi ngomongin soal hantu-hantu. Hantu-hantu kalau digusur itu mereka kemana? Mungkin kenapa saat ini banyak kali orang yang makin mirip setan di dunia ini? Karena rumah setan yang asli itu udah digusur, teman-teman. Dulu masyarakat adat itu selalu punya satu lahan, satu area di hutan adat mereka. Kalau di Jawa namanya lemah OO, lemah zero gitu, titik nol gitu. Itu digunakan untuk manggil arwah-arwah atau energi-energi buruk untuk dikumpulkan di situ supaya mereka nggak ganggu manusia. Itu menjadi pembagian peta yang valid buat masyarakat tradisional. Nah, ketika itu tidak lagi dianggap hal-hal hantu-hantu ini, hantu-hantu yang nakal tadi kemudian bebas mereka merasuki orang-orang, makanya kenapa semakin jahat dan semakin seperti mirip setan kita semua. Gitu. Motivasinya itu, karena aku percaya itu adalah hal yang penting untuk terus disuarakan. Nah, Hendris tadi juga sebenarnya berhubungan, sorry Hendris, berhubungan juga ya sama jawabanku tadi, hubungan perjuangan dan sastra. Kalau aku lewat jurnalisme,
kenapa aku memilih menyuarakan ini lewat jurnalisme ketimbang lewat novel seperti teman-teman yang lain. Satu, karena aku memang dari dulu terbiasa nulisnya non-fiksi jurnalisme gitu. Aku belum pernah nulis novel dan cerpen, doakan teman-teman one day ya. Pengen meniru sastrawan besar, jadi jurnalis dulu baru jadi novelis. Nah, kalau aku sekarang merasa penting melakukan nulis hantu-hantu ini dalam bentuk jurnalisme karena gini, topik soal hantu-hantu, soal realisme magis itu di sastra Indonesia tuh udah banyak sebenarnya. Banyak kali Eka Kurniawan, Kak Mawan Belgia, banyak yang sudah nulis soal hantu. Yang paling baru misalnya aku baru baca bukunya Kak Ida Fitri, Payani, bagus banget teman-teman baca. Itu dia bahkan ada satu part soal hantu di Rawa di Aceh gitu. Nah, sebenarnya banyak yang udah ngomongin. Tapi kemudian kalau di sastra itu kan dia gini, mau seheboh apa, ini tanpa mengerdilkan atau tanpa memandang mana yang lebih efektif. Semuanya penting, cuman gini, kalau di sastra itu udah banyak diomongin. Tapi kan orang-orang menganggap itu fiksi. Dan itu tidak menjadi pertimbangan yang valid untuk kemudian mengambil keputusan, mengambilan kebijakan pembangunan gitu. Itu nggak jadi hal yang dipertimbangkan di sastra. Nah, tapi jurnalisme itu kan pilar keempat. Kasih contekannya, Bu. Pilar keempat demokrasi. Sama Bu Ibu dari editorku, takut banget lupa. Nah, jurnalisme itu kan pilar keempat demokrasi. Normalnya di negara yang berfungsi dengan baik, produk jurnalisme itu menjadi satu pilar penting untuk pemerintah mengambil kebijakan, untuk pemerintah melihat ini negara gue udah benar belum nih jalannya gitu. Nah, aku ingin membawa si hantu-hantu ini dan si pohon, gunung segala macam ini ke ranah jurnalisme karena aku merasa ini tuh beneran penting loh. Ini tuh masuk ke jurnalisme dan karena jurnalisme berbasis fakta, aku ingin supaya orang-orang merasa bahwa ini juga fakta dan ini juga pengetahuan yang valid. Dan karena ini valid, pakai dong pertimbangan ini untuk kemudian kalau kamu mau membangun sesuatu atau kamu mau menebang hutan, kamu mau mencemari lingkungan, kamu harus juga pertimbangkan nasib si hantu-hantu, nasib pohon, nasib batu, nasib apapun makhluk yang ada di situ. Begitu. Terima kasih Kak Tita. Silakan Kak Mawan dan Mbak Dewi, kita masih ada 5 menit lagi, silakan. Iya, saya mau jawab pertanyaan Dinda Putri ya. Soal motivasi, ya motivasi saya menulis novel fabel itu, motivasi menulis novel itu pertama karena isu lingkungan itu saya anggap seksi ya di situasi seperti sekarang. Tapi saya tidak menceritakannya dari sudut pandang manusia. Kalau saya menggarap itu, ya apa bedanya saya dengan penulis-penulis lain? Ya, saya mencari sudut pandang yang lain, misalnya dari binatang, dari benda-benda mati. Saya itu strategi saya bilang tadi itu strategi saya masuk ke dunia penerbitan. Kalau misalnya saya menulis tentang fiksi sejarah itu kalah telak dengan penulis-penulis yang sudah punya nama, atau realisme atau lokal budaya, itu saya khawatir bias representatif. Jangan sampai saya bercerita tentang daerah saya itu tidak merepresentasikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mumpung isu lingkungan ini lagi wangi, ya kenapa saya tidak menyuarakan itu? Itu motivasi terbesar saya ya. Kemudian pertanyaan kedua dari siapa ya namanya? Soal apa yang mau, kenapa saya, bagaimana ya pertanyaannya? Ya, dia bertanya bagaimana untuk kakak strateginya Yes. untuk Soal strategi ini kan saya bilang tadi itu saya dari latar belakang pendidikan matematika ya, yang gandrung pada permainan sepak bola. Kayaknya kalau menekuni dunia itu saya nggak cocok sama saya ya. Saya mau bersuara, saya mau mengkritisi ini, mengkritisi berbagai kebijakan, mengkritisi isu-isu, menyuarakan antropomorfisme, antroposentris. Jadi sedikit berbakat di bidang pembuatan cerita atau sastra, saya memilih itu. Kalau suara saya bagus, mungkin saya menyanyi. Kalau pandai melukis, saya akan melukis. Jadi itu saya memperjuangkan ini, suara-suara tentang isu lingkungan, tentang suara-suara binatang dimanusiakan dan tumbuh-tumbuhan atau sampah itu. Alasan itu adalah untuk sikap saya ya, berdiri di pihak siapa, demi apa, dan mengapa. Itu saya pro pada rakyat-rakyat kecil di lingkungan saya. Kita hidup dalam
ancaman ini rezim yang semakin antroposentris. Kalau kita tidak bersuara di sastra ya mau bersuara di sepak bola tidak mungkin, atau di matematika ya, saya kira itu. Jadi alasannya karena saya agak berbakat ya sedikit ya buat cerita, jadi saya menyuarakan semuanya di sastra. Cukup ya. Terima kasih Kak Malan, keren. Baik, terakhir Mbak Dewi, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira saya pernah di usia kalian ya. Jadi kalau ibu bapak saya nanya, kamu ulang tahun mau hadiah apa gitu, saya selalu minta dibelikan novel gitu ya. Lalu pada waktu itu saya ke toko buku, saya membeli buku saya saat itu. Dan itu saya bangun menjadi perpustakaan sampai dengan sekarang. Jadi kalian pasti punya perpustakaan personal ya, pasti ya, dari SMP. Baik, saya kira strategi yang bisa kita pakai ya sehari-hari tentu saja berimajinasi ya. Saya kira sastra memberikan ruang yang tanpa batas tentang imajinasi gitu, tentang imajinasi. Hanya sayangnya sejak mesin cetak dilahirkan oleh Gutenberg gitu ya, apa yang disebut sebagai sastra itu dikerdilkan hanya pada sesuatu yang tertulis gitu ya. Dikerdilkan pada sesuatu yang hanya tertulis. Lalu pada akhirnya sesuatu yang tidak tertulis menjadi tidak sastra gitu ya. Dan pengkerdilan itu terjadi juga pada apa yang disebut sebagai hard fact ya, atau fakta. Ini menyangkut jurnalisme gitu ya. Wah, ada faktanya nggak ini, ada 5W 1H gitu. Saya kira kita perlu imajinatif lagi. Menjadi liar itu penting, menjadi liberal itu penting, menjadi radikal itu penting. Kenapa itu penting? Karena kita dibohongin setiap hari. Kebenaran yang lewat di gawe kita tuh semua itu banyak sekali yang bohong. Banyak sekali yang palsu. Contohnya ya, misalnya novel itu ada loh yang itu hard fact 100%. Tapi kenapa ini contoh satu novel ya, kebetulan pakai lukisan saya, ini perempuan rambutnya di bawah, pantatnya di atas. Ini The Crocodile Hole, lubang buaya. Lubang buaya. Ini karya Saskia Wirina. Ini adalah disertasi dia. Kenapa ini menjadi novel? Karena pada saat itu kalau ia diterbitkan sebagai non-fiksi, nggak boleh dong sama Orde Baru. Jadi ini adalah hard fact, ini adalah kebenaran 100% benar yang diselundupkan pada sastra, yang diselundupkan pada fiksi. Jadi jangan-jangan novel yang kalian baca itu adalah kebenaran. Sementara berita yang kita lihat di TV itu adalah sebuah kebohongan. Gitu. Maka penting sekali bahwa karena kita masih muda gitu ya, liar, radikal, liberal sebagai sebuah kata kerja itu tidak berbahaya. Itu sangat indah. Dan itu yang membimbing saya sampai saya bisa melukis. Gitu. Jadi saya bisa melukis itu sejak saya berinteraksi dengan hantu-hantu gitu ya. Saya berbicara pada tanah, saya memeluk pohon gitu ya, saya menangis di kuburan gitu ya, saya melakukan perziaran gitu ya, saya berbicara kepada batu gitu ya, saya meratapi kodok yang mati gitu, tiba-tiba saya bisa melukis aja. Jadi jangan-jangan karena kita diajari untuk logis, kita diajari untuk masuk akal, itu membuat kita menjadi malu-malu, menjadi takut-takut gitu. Nenek moyang kita tuh semua jenius loh. Di saat dunia sana yang sekarang maju, nenek kita tuh bikin candi yang luar biasa sekali ya. Bikin ribuan motif batik yang luar biasa, motif wastra. Lalu tiba-tiba kita menerima aja isi Jakarta, isi Solo, isi Jogja itu dibagi menjadi 7 fakultas high art. Seni tinggi itu cuma 7 kan kita diajari. Ada seni musik, seni teater, seni lukis. Kalau seni wastra, seni batik, seni gamelan apa? Maksudnya tradisional. Nah ini kan ada bias Eropa dalam definisi seni. Ada bias Eropa dalam kategorisasi seni. Ada bias kolonial ya dalam itu ya, heterokolonial, pokoknya bisa dilanjutnya bla 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 gitu. Nah maka dari itu kata kerja yang selama ini dijejalkan kepada kalian, kepada kita sebagai sesuatu yang menakutkan, itu sebenarnya sangat radikal, itu sebenarnya sangat subversif. Pada saat itulah kita akan menemukan keindahan yang paling ultim. Sampai saat ini saya tuh malu disebut sebagai pelukis. Jadi kalau lukisan itu selesai, misalnya ini lukisan ini selesai gitu,
Saya nggak pernah percaya bahwa lukisan itu dari tangan saya. Tidak pernah percaya. Kenapa? Karena lukisan yang saya lukis itu pasti orangnya meninggal, habis itu saya lukis. Karena tokoh-tokoh perempuan kan. Jadi saya sering bicara sama tangan saya, beneran lu yang lukis? Oh, kayaknya bukan aku deh gitu. Jadi atribusi seni itu bisa juga merujuk atribusi komunal, atribusi magis gitu. Bisa jadi arwah mbah itu ikut aku waktu aku melukis. Dia nggak mau dilukis jelek gitu ya. Jadi dia mau dilihat cantik meskipun dia peot, meskipun dia penuh kerut gitu, tapi kerut itu menjadi indah gitu. Jadi semua ini adalah proses belajar gitu. Proses belajar ketika ada tembok, tabrak tembok itu. Tidak usah takut gitu. Karena sebenarnya tembok itu adalah sebuah tantangan buat kita untuk naik skillsnya, bukan naik derajatnya ya. Saya kira derajat kita semua sama gitu, tapi naik kapasitas kita, naik keterampilan kita gitu. Jadi ketika saya melukis itu, kalau ditanya Mbak melukis ke gua mana gitu ya, ke perpus mana, perlu merenung berapa bulan. Ya saya ngelukis kayak masak aja kan, saya merawat anak disabilitas, saya melukis bisa 15 menit. Udah selesai. Kok bisa cuma 15 menit? Ya kayak masak aja, anak saya nangis. Ya udah, bye gitu. Karena apa? Saya nggak butuh pujian orang gitu. Lukisan ini sudah jadi, nasib dia udah jadi, biar dia berkelana sendiri menyapa kalian satu-satu gitu ya. Biar dia berjalan sendiri-sendiri gitu. Jadi relasi saya dengan karya-karya saya itu adalah relasi yang bahwa itu milik saya gitu, bukan, tapi ini adalah milik kita bersama. Kawan-kawan bisa memakai itu untuk protes sosial, protes advokasi gitu ya, dan lain-lain. Saya kira itu ya, banyak strateginya. Keren ya kamu ya. Terima kasih Mbak Dewi. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para narasumber. Dan tentunya untuk Najila dan Hendris, terima kasih pertanyaan sudah berani bertanya dan juga berdiskusi dengan kita semua. Teman-teman, terima kasih sudah hadir dari pukul 10 sampai 11.30 ini. Serasa waktunya itu melayang, tapi akhirnya kita tiba di penghujung acara. Saya juga ingin mengundang teman-teman memberikan juga tepuk tangan yang meriah untuk penerjemah bahasa isyarat kita di sini yang sudah sangat bekerja sangat keras. Sebagai kesimpulan, terima kasih. Sebagai kesimpulan, terima kasih untuk percakapan yang begitu kaya untuk pada pagi hari ini. Kita belajar dari Mbak Dewi, Kak Mawan, dan Kak Tita, bagaimana melampaui narasi kemanusiaan itu berarti adalah upaya untuk memperluas ruang imajinasi kita agar kita bisa merasakan dunia bersama dengan makhluk hidup yang lain. Dan dalam hal ini, sastra, metafora, alegori, fabel memungkinkan kita untuk melakukan empati yang melampaui batas. Dalam hal ini, melampaui antar spesies, melampaui spesies, dan untuk membayangkan bagaimana ya rasanya berada di dalam hidup air, tanah, pepohonan, hewan, bahkan entitas yang selama ini seperti hantu yang kita anggap itu tidak bersuara. Dan di tengah krisis ekologis, kemampuan untuk membayangkan kehidupan yang lain, berdampingan bersama hidup yang lain, mencintai hidup yang lain, menurut saya adalah suatu bentuk kepedulian yang paling radikal. Terima kasih, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kembali ya. Terima kasih Mbak Yayas dan para narasumber. Kita kasih aplaus lagi teman-teman. Dengan demikian berakhir sudah sesi pertama Authors Forum untuk hari ini. Sesi kedua nanti jam 13.30 dengan tajuk Defending Indigenous Rights di tempat yang sama. Sampai jumpa nanti siang.